Kabar tidak sedap datang dari data BPJS Ketenagakerjaan terkait kondisi pekerja di tanah air. BPJS Ketenagakerjaan melaporkan 39,2 juta pekerja mendapat manfaat dan perlindungan. Dari jumlah tersebut, 2,8 juta diantaranya masuk ke dalam kategori rentan. Lebih lanjut, BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan sejak 2023 penyaluran manfaat telah mencapai 90,75 triliun kepada 7,3 juta pekerja atau ahli waris. Kemudian beasiswa juga telah disalurkan kepada 160 ribu anak pekerja dengan nilai 193 miliar rupiah. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan 2,8 juta pekerja ini masuk kategori pekerja yang rawan jatuh ke kemiskinan ekstrim. Saat ini Indonesia juga dihadapkan pada isu turunnya kelas menengah. Anggoro menilai penguatan kelas menengah menjadi penting sebagai suatu cara menahan dampak kondisi tersebut. Ia menekankan dukungan pemerintah sangat penting dalam menjamin kesejahteraan pekerja. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan aturan mengenai siapa saja yang berhak menggunakan BBM jenis BBM khusus penugasan atau JBKP Pertalite dan jenis BBM tertentu atau JBT Solar Subsidi hingga kini masih dibahas. Bahlil menekankan aturan tersebut belum digodok dan juga belum diterapkan karena masih dalam proses pembahasan. Menurut Bahlil butuh waktu setidaknya 1 hingga 2 minggu lagi untuk perkembangan lebih lanjut. Ia juga menegaskan pembahasan pengetatan BBM subsidi agar benar-benar tepat sasaran. Sebelumnya Bahlil menargetkan pelaksanaan aturan ini akan diberlakukan per 1 Oktober 2024. Aturan tersebut nantinya akan termuat di dalam peraturan Menteri SDM. Meski Bahlil sendiri belum dapat merinci siapa saja yang nantinya masih diperbolehkan menggunakan BBM jenis Pertalite maupun solar subsidi, namun berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia, kriteria pengguna BBM subsidi akan ditentukan berdasarkan kapasitas mesin mobil atau kubikel sentimeter atau cc. Adapun untuk solar subsidi maksimal 2000 cc, sementara BBM Pertalite maksimal 1400 cc. Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menilai program pensiun tambahan berat jika dilaksanakan saat ini melihat adanya daya beli kelas menengah yang menurun. Muhadjir menyebut jika iuran untuk pensiun memang bagus, namun terlalu berat jika dilaksanakan saat ini. Ia menekankan jangan sampai turunnya kelas menengah ini akan mempengaruhi kelas paling bawah, kelas miskin dan sangat miskin. Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan program jaminan hari tua saat ini seharusnya sudah cukup jika dijalankan dengan baik. Namun sayangnya, saat ini belum berjalan baik karena gaji karyawan yang masih rendah. Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun Ogi Prastomiono mengatakan, penguatan program pensiun merupakan upaya pemerintah memberikan perlindungan hari tua. Saat ini manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan hanya 10 hingga 15% dari penghasilan terakhir. Padahal, Standar Organisasi Ketenagakerjaan Nasional atau ILO menilai uang pensiun untuk menjamin hidup pensiunan idealnya sebesar 40% dari penghasilan terakhir. Miliuner kondang Elon Musk kembali memberikan peringatan soal ekonomi Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Musk menggarisbawahi bagaimana Washington saat ini memiliki utang yang semakin membengkak. Menurutnya, utang ini akan terus diwarisi oleh anak dan cucu generasi di negeri Paman Sam. Ia bahkan menyebutkan jika Amerika Serikat akan bangkrut dalam waktu cepat. Pada akhir Juli, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan bahwa utang nasional negara tersebut melampaui 35 triliun dolar Amerika Serikat atau 543.767 triliun rupiah untuk pertama kalinya dalam sejarah, meningkat 1 triliun sejak Januari. Kantor Anggaran Kongres atau CBO Amerika Serikat memperkirakan pada tahun 2034 utang akan melebihi 50 triliun dolar atau 776.810 triliun rupiah, lebih dari 122% PDB negeri Paman Sam. CBO juga mengatakan bahwa mereka memperkirakan tingkat pertumbuhan PDB tahunan rata-rata negara itu akan berada di sekitar 1,8% dari tahun 2029 hingga 2034. Hubungan China dan Kanada memanas. Kementerian Perdagangan China menyebut niat Kanada untuk mengenakan tarif lebih lanjut pada baterai, produk teknologi, dan mineral penting berbahaya. Juru bicara Kementerian Perdagangan China menyebut pengumuman tarif terbaru Kanada berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Juru bicara itu menyebut langkah ini akan sangat berdampak pada hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara
dan juga merusak sistem ekonomi global dan aturan perdagangan. Namun, ia juga mengatakan China akan melindungi hak dan kepentingannya sendiri. Ottawa mendeklarasikan tarif 100% atas impor kendaraan listrik dan tarif 25% atas impor baja serta aluminium Beijing. Rencananya ini akan diberlakukan 1 Oktober dan 15 Oktober mendatang. Kantor Wakil Perdana Menteri Kanada Chrystia Freeland sebelumnya menuduh China melakukan persaingan yang tidak sehat di bidang tarif yang dapat mengancam pekerja dan bisnis Kanada. Ketika Kanada mengumumkan tarifnya pada EV pada Agustus, ia juga mengatakan akan menempatkan pajak tambahan pada impor produk baja dan aluminium dari China.